semua, salam damai sejahtera. Saya Tetania Bulani Kristiana dari Bogor, Indonesia. Saya membuat buku mengenai mengerti isi hati untuk hati yang tulus, murni, suci, dan baik. Ini sudah dibagikan 160 buku di mal-mal, di tempat usaha, di tempat-tempat umum dan lain sebagainya dengan baik dan lancar. Antusiasme masyarakat sangat bagus sekali. Buku ini mengenai bagaimana kita mengerti isi hati. Kita mengerti isi hati, dari iri hati itu apa, lalu dari dengki, sombong, perselisihan, dan perseteruan itu apa saja. Terus ini juga dari kecemaran itu apa saja, supaya kita mengerti bagaimana hati kita yang baik ini membentuk masa depan dan takdir kita, menentukan bagaimana hidup kita sebenarnya. Jadi dari yang pertama ini adalah mengenai iri hati. Iri hati ibaratnya membusukkan tulang, karena iri hati itu kepingin menjadi seperti orang yang lebih kaya, lebih cakep, lebih cantik, lebih pandai, lebih pinter, lebih baik di dalam segala bidang. Tapi kalau misalnya kita lihat contohnya orang yang sedang berpakaian mahal, daripada iri hati, cobalah tips ini. Pergi saja ke mall dan beli pakaian yang lebih mahal dari yang biasa kita pakai. Lalu misalnya di mall-mall sering ada diskon, ada gratisan, beli satu gratis satu, atau hadiah, kemudian dan sebagainya, adalah untuk menjaga keamanan mall dan untuk meningkatkan penjualan. Karena sebenarnya dengan diskon dan sebagainya, orang dengan ekonomi tertentu bisa membeli keperluan barang yang bisa dibeli lebih daripada status ekonominya. Ya, dan hal ini mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang miskin, sejahtera, dan kaya. Karena itulah contohnya lagi, misalnya kalau ada pakaian yang didesain warnanya misalnya belel atau modelnya kaos oblong, padahal adalah merek branded yang mahal, bahkan yang harga jutaan, ratusan ribu, kualitasnya bagus sekali, dibuat sedemikian rupa untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi inilah sebenarnya ide spektakuler untuk ilmu ekonomi, bahwa untuk kita menjadi sukses, jadi sejahtera, jadi makmur, itu harus baik, tentunya baik, memberi spektakuler dengan kasih spektakuler, tidak melanggar hukum. Jadi kita harus baik dalam arti kita bisa sederhana. Jadi kita tidak pelit. Kita membeli barang-barang keperluan yang primer juga, sekunder juga, kebutuhan pokok, kebutuhan kedua sekunder, begitu pula kebutuhan luxurious, kebutuhan yang luxury. Jadi ya, kita ini sebenarnya membeli segala keperluan ini adalah memang untuk sukses. Jadi karena kalau pelit, bagaimana orang mau membeli produk dan jasa kita kalau kita tidak mau membeli produk jasa orang lain. Karena itu ya hendaklah kita juga suka juga membeli segala keperluan yang tidak hanya kebutuhan pokok dan sekunder, tetapi juga ada sesekalinya kebutuhan luxurious yang seharusnya secara ekonomi kita tidak mampu beli, tapi kita beli supaya kita bisa hidup seakan-akan status ekonomi kita itu lebih, dan memang jadinya seakan memang lebih dan benar jadi lebih karena kita memiliki barang-barang yang lebih mahal dari yang kita mampu beli.
Lalu ini ada mengenai dengki, sombong, perseteruan, dan perselisihan. Jadi dengki itu adalah rasa tidak suka kepada orang, karena merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, padahal seringkali tidak. Dan kalaupun lebih tinggi tidak seharusnya begitu, karena sombong adalah awal kejatuhan. Orang kalau sudah jatuh baru tidak sombong lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang kita itu perlu membantu, menolong, mengangkat orang yang jatuh, yang terpuruk, yang tidak sukses, untuk bangkit kembali, bukannya menjatuhkan. Itu namanya adalah orang baik. Tapi kalau orang dengki, mau berselisih, itu selalu maunya menjatuhkan orang, ya kan? Orang nggak jatuh dibuat jatuh, orang jatuh dibuat tambah jatuh, itu namanya jahat. Tapi kalau orang baik mau mengangkat orang lain. Lalu kalau kita tidak dengki, tidak sombong, maka kita juga lebih damai dan segala sesuatu lancar. Kalau segala sesuatu lancar, usaha kita lancar, pekerjaan lancar, rumah tangga lancar, pernikahan lancar, kehidupan asmara lancar, kehidupan komunitas, pertemanan sosial, semua lancar semua. Ya berarti ya ini semua adalah sesuatu yang memang kebahagiaan, yang disebut kebahagiaan. Lalu ini kecemaran adalah melakukan segala sesuatu atas dasar cinta uang, bukan atas dasar suka dan senang kepada pekerjaan. Karena kalau melakukan hal-hal seperti ini justru malah akhirnya mengakibatkan ketidakbahagiaan, bahkan membawa kepada ajal. Karena seperti narkoba, cinta uang membawa kepada perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang merugikan, seperti misalnya mencuri, membunuh, berzina, berbuat cabul, dan jual diri dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut ini tentunya malah ada hukuman penjaranya, ya kan, malah ada yang hukuman mati, bahkan juga yang jadi pendek umur, jadi menemui ajal, ya kan, karena seperti narkoba, bahaya, penyebar penyakit dan sebagainya. Karena itu penting sekali untuk melakukan segala sesuatu dalam kemurnian, ya, kesucian, yang bukan kecemaran. Karena dengan hidup tanpa kecemaran, ya, dengan hidup baik, kudus dan suci, maka pasti kita bahagia. Nah, ini sebenarnya mudah sekali untuk menjaga hati kita, cukup hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, penebus dosa manusia dan dunia, satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup, jalan kebangkitan dan hidup. Dan silakan pilih gereja yang akan Anda kunjungi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang mau menginginkan buku saya, buku ini dilelang, silakan hubungi nomor telepon dengan Mbak Teta 0816 148 8345. Terima kasih. Salam damai sejahtera, ya.